Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga hadirnya kita di majelis ini, para sepuh, para pengurus IKM Musalla Baitul Muttaqin ini, menjadi wasilah kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa bi bid'ahi amin. Sekarang kita akan mempelajari tentang faslun fi ahkamil ijarah. Pasal tentang menjelaskan tentang ijarah. Ijarah ini adalah akad sewa. Kita akan mempelajari tentang yang berkaitan sewa menyewa. Secara bahasa, ijarah ini kalau dibacanya ada yang baca ijarah, ada yang baca ujarah. Jadi hamzahnya ada yang membaca dhammah, ada yang membaca kasrah. Maknanya secara bahasa adalah nama untuk suatu upah, suatu ongkos, gaji. Ini adalah ijarah. Ijarah ini makna secara bahasa adalah upah atau ongkos. Tapi kalau secara syariat, akdun ala manfaatin, akad atas manfaat. Jadi akad atas manfaat. Manfaat ini adalah jasa. Maklumatin, yang sudah diketahui. Maksudatin, maksudnya atau sesuai maksud. Qabilatin lil batli, dan menerima untuk diserahkan pada orang lain. Wal ibahati bi'audin ma'lumin, dan menerima untuk diserahkan pada orang lain bi'audin maklum. Wal ibahati apa? Bi'audin maklumin, boleh digunakan dengan membayar atau ganti ongkos yang sesuai yang diketahui. Jadi yang disebut secara bahasanya ijarah ini adalah ongkos, tapi secara syariat adalah akad atas manfaat. Atas manfaat. Manfaat ini adalah jasa. Jasa yang dimaksud adalah yang sudah diketahui dan sesuai maksud, dan menerima untuk diserahkan kepada orang lain, dan boleh digunakan dengan membayar ganti atau ongkos yang sudah diketahui. Nah, ini adalah definisi secara syariat. Pertama tadi di dalam bahasanya ada akad. Ada akad itu ijab dan qabul, itu akad. Kemudian atas manfaat. Manfaat ini ada jasa. Contohnya dengan disuruh pergi ke sana, disuruh pergi ke suruh ngambil barang ke depan, terus kemudian
jenengan nyewa motor kepada tetangganya untuk memudahkan perjalanan ke depan. Motor itu adalah barang yang kemudian nanti terjadi akad ijarah, sewa menyewa. Makanya di sini di dalam akad ijarah ini setidaknya ada 4 rukun. Kalau kita hanya melihat kepada definisinya, sebenarnya definisinya ini dirinci. Yang dimaksud dengan qabilatin nibati apa, yang dimaksud dengan hibah apa. Tapi intinya adalah bahwa malam hari ini kita akan mempelajari tentang akad sewa. Sehingga itu saja yang akan kita jelaskan nanti. Dalil yang ada di dalam akad ijarah ini di dalam Al-Quran At-Talaq ayat 6, fa in arba'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah kepada mereka. Jadi ketika ada orang dulu di Arab itu Pak, tradisinya ketika punya anak disusu orang lain. Nah di dalam Al-Quran diatur, kalau anakmu sudah ada yang menyusui, maksudnya disusu orang lain, maka jangan lupa bayar ongkos kepada orang yang menyusui. Nah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang anil muzara'ah, melarang akad muzara'ah, wa amara bil mu'ajarati, dan memerintahkan melakukan akad ijarah. Wa qala la ba'sa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak ada bahaya di dalam akad ijarah. Ini adalah dalil bahwa sewa menyewa itu tidak ada larangan dalam Islam. Maka Rasulullah kemudian memerintahkan akad ijarah. Akad ijarah ini memiliki hikmah. Apa saja hikmah daripada akad ijarah? Annahu laysa likulli ahadin markubun. Sesungguhnya tidak setiap orang ini mempunyai kendaraan, tidak memiliki rumah, tidak memiliki pembantu dan lain sebagainya. Terkadang orang membutuhkan hal-hal tersebut, butuh rumah, butuh kendaraan, namun tidak mampu membelinya. Kendaraan sekarang kalau harus beli mobil Pak, yang second yang mau tidak repot itu setidaknya harus 80 juta ke atas. Soalnya saya tahu Pak, maksudnya pengalaman banget beli mobil yang harga 10 juta, merepotkan sekali. Belum apa-apa harus didorong. Jadi kalau mau yang enak memang setidaknya budget 80 juta ke atas. Itu kan benar. Sedangkan kadang kita memang tidak butuh mobil sehari-hari. Hanya kalau ada event-event tertentu, kalau kita keluar rumah. Maka di dalam Islam ini diperbolehkan ada akad yang namanya ijarah atau sewa menyewa. Karena ketidakmampuan kita tadi itu membeli kendaraan. Makanya sedangkan kebutuhannya kalau kita naik Gojek kesana kemari setelah dihitung-hitung mahal, kok lebih murah sewa menyewa. Maka di dalam Islam itu sudah diatur. Cuma apakah kita itu sudah sesuai dalam akad ijarah, baik kita yang menyewakan rumah atau orang atau kita sendiri yang menyewa rumah tersebut, apakah sudah sesuai dengan yang Rasulullah, yang Allah inginkan melalui syariatnya? Mari kita kaji. Rukun ijarah itu setidaknya ada 4.
Yang pertama ada sigat. Sigat ini adalah ijab dan qabul. Ijab dan qabul. Kemudian ada yang namanya ujroh. Ujroh yang ongkos. Jadi jenengan kalau pinjam mobilnya orang, nyewa mobilnya orang, tidak ada ongkos, ya bukan nyewa, Pak, minjem. Atau kalau nggak ini bukan minjem, gosok. Ya. Jadi harus ada ongkos, harus ada ujroh, sehingga ini akan masuk kepada ranah yang namanya ijarah yang diperbolehkan dalam agama. Kemudian manfaatun, harus ada manfaatnya, harus jelas manfaatnya. Maka terkadang keluar sesuatu yang tidak bermanfaat, itu terkadang keluar. Contoh jual beli yang tidak masuk kepada manfaat di dalam ijarah ini adalah jual beli. Kenapa jual beli itu, baik itu jual beli itu tidak termasuk kepada akad ijarah? Karena kalau jual beli itu transaksinya atas zat barang, bukan manfaat barangnya. Kalau kita kan manfaat barangnya. Jadi ketika kita pinjam motor, bukan motornya yang kita miliki, tapi manfaat dari motor atau mobil. Bukan mobilnya ketika kita bayar ongkos, bukan mobilnya yang kita punya, tapi manfaat bisa memiliki mobil. Itu yang disebut dengan manfaat. Makanya jual beli tidak termasuk kepada ijarah. Kenapa? Karena kalau kita mengeluarkan uang di dalam jual beli, mendapatkan zat barang tersebut seutuhnya milik kita. Tapi kalau ijarah ini kita bayar hanya ngambil manfaat dari barang tersebut. Sewa rumah kita hanya bisa nempatin, tapi tidak bisa dibikin sertifikat. Bisa dipahami? Kemudian akidahnya yang keempat, harus ada orang yang berdua akad. Disebut dengan muajir, disebut dengan mustajir. Jadi harus ada dua orang yang berakad. Kalau nggak ada dua orang yang berakad, yo tidak disebut ijarah. Artinya ada orang yang menyewa, ada orang yang menyewakan. Terus contoh ijarah ini ada dua macam ijarah ini. Dalam sewa menyewa ini ada dua macam. Yang pertama adalah ijarah ain, ijarah benda. Contoh yang ijarah benda ini, contoh Zaid berkata kepada Amr, apa yang dikatakan Zaid kepada Amr, istajartu minka hadhihi sayyarata. Kata Zaid kepada Amr, saya sewa darimu kendaraan ini, atau saya sewakan padamu kendaraan ini selama 1 bulan dengan ongkos 100.000 atau 1 juta semua. Kemudian Amr mengatakan saya terima. Ini ijarah ain, ijarah benda. Benda yang dimaksud di sini apa? Jadi contoh, ada Zaid ketemu Amr. Terus Zaid berkata kepada Amr, saya sewa kendaraan kamu selama 1 bulan dengan ongkos 1 juta. Kemudian Amr menjawab, iya silakan. Berarti sewa di sini apa yang disewa? Bendanya, mobil. Saya bilang motor mungkin tadi. Kendaraan, kendaraan. Nanti mobil motor masuk. Ini
bendanya apa, akad sewa menyewanya adalah ijarahnya adalah benda ain. Ada ijarah zimmah, jasa atau manfaat. Contoh, Zaid berkata kepada Amr, saya menetapkan jasamu untuk menjahit baju ini dengan ongkos sekian dengan ongkos 50.000. Kemudian Amr mengatakan, oke bos, saya terima. Yang tadi ain barang, ijarah barang itu berupa mobil. Yang kedua ini berupa gol, berupa zimmah, berupa jasa atau manfaat, karena dia pintar menjahit sehingga dia diambil manfaat jasanya sehingga untuk bisa menjahit baju. Jadi dua macam ijarah. Yang pertama adalah ijarah ain, ijarah benda. Yang kedua adalah ijarah zimmah atau ijarah manfaat. Ya, kalau jenengan punya lapak, punya toko, berarti termasuk kepada ain. Punya rumah disewakan, ijarah ain. Tapi kalau jenengan yang memiliki skill, sudah pensiun masih dipakai sama perusahaannya, kan ada kan, masih dipakai karena apa, banyak orang yang tidak bisa di skill itu kemudian dipakai, ditawari. Itu namanya ijarah zimmah, jasa. Terus wa kullu ma amkana al-intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi, wa kullu ma adapun dia sesuatu amkana yang bisa al-intifa'u bihi, diambil manfaatnya ma'abaqa'i ainihi, beserta untuk barangnya. Setiap sesuatu yang bisa diambil manfaat dan barang tersebut utuh, artinya ketika kita sewa, ketika dikembalikan tidak kurang sedikit pun. Ya, kalau kita setelah sewa kemudian hilang, ya, atau dinakan habis, ya bukan sewa namanya, beli. Artinya kan kalau umpamanya kita mengeluarkan uang rumah umpamanya, kemudian rumah tersebut langsung kita ambil semua, bukan hak milik orang yang kita transaksikan pertama tadi, itu namanya beli. Sewa itu ketika kita bertransaksi sama seseorang, barangnya itu ketika dikembalikan utuh, kita hanya ngambil manfaat daripada tempat itu, daripada benda itu. Jadi ketika dikembalikan utuh. Ketika sesuatu yang bisa diambil manfaat, apapun itu yang bisa diambil manfaat, kemudian barangnya utuh, sohat ijaratuhu, maka sah akad ijarahnya. Contoh seperti menyewa rumah untuk tempat tinggal, seperti menyewa hewan untuk dikendarai, sah hukumnya. Apabila tidak bisa diambil manfaat, ya tidak sah. Sahhat ijaratuhu, maka sah akad ijarahnya. Idza quddirat manfaatuhu bi ahadi amal amrayni. Idza quddirat, jika dapat dikira-kira manfaatuhu, manfaatnya bi ahadi amrayni, dengan salah satu dua hal. Jadi semua sesuatu itu bisa sah akad ijarahnya ketika bisa diambil manfaat dan masih utuh barangnya, ketika manfaat itu bisa dikira-kira dengan dua hal.
Yang pertama adalah bimuddati, dengan masa, dengan waktu, amalin atau dengan pekerjaan. Jadi makanya kalau mau akad ijarah harus jelas masanya, waktunya. Pak Haji pasti ketika panjenengan sewa menyewakan barangnya, rumahnya semuanya pasti jelas disewa sebulan kan, setahun kan, 5 tahun kan gitu. Jadi di dalam Islam sudah ada atur bimuddati, masa atau amalin atau pekerjaan. Kalau masa seumpamanya, contohnya begini, saya akan menyewa atau akad ijarah dengan rumah ini 1 tahun kemarin. Berarti ada kira-kira dibatasi manfaat itu hanya 1 tahun. Atau amal pekerjaan, contoh kamu saya sewa atau saya akan ijarah denganmu agar kamu menjahit baju ini. Baik, maka manfaat yang diambil itu berupa pekerjaannya. Terus wa itlaquha yaqtadi, wa itlaquha adapun memutlakkan ijarah yaqtadi menunjukkan apa itlaq ta'jil al-ujrati pada mempercepat pembayarannya. Jadi mutlaknya akan ijarah ini ketika pembayaran artinya menunjukkan kepada kontannya pembayaran. Jadi pembayarannya itu harus kontan, kecuali illa ayyustarqa, kecuali disyaratkan at-ta'jilu apa tempo. Seumpamanya saya sewa ini ya, tapi tidak bisa bayar kontan, saya bayar sampai 3 kali bayar. Ada kan begitu? Ini dulu ya. Jadi pertama dalam akad ijarah itu pembayarannya seharusnya kontan. Jadi ketika dia menerima kunci maka dia harus bayar. Ketika dia sedang mengerjakan pekerjaannya seharusnya dia sudah bisa langsung bayar jasanya. Kecuali di dalam akad itu disyaratkan pembayaran tempo. Maaf Pak Haji, saya tidak bisa bayar rukonya secara total sebenarnya. Saya bayar bertahapnya. Ya kan bertahap, bukan cincin bertahap. Berapa kali bayar? Hanya sama Pak Haji. Ya mungkin 3 kali bayar. Ya, nggak apa-apa. Pilihan anaknya juga banyak, kalau nggak cepat diterima kasihan seperti itu kadang-kadang adalah apa bisa. Wala taqbulul ijaratu bimawdi ahadil muta'aqidaini, dan akad ijarah itu tidak batal disebabkan wafat salah satu dari 2 orang yang berakad, mukjir sama mustajir. Jadi orang yang menyewakan dengan orang yang menyewa. Artinya walaupun orang yang menyewa itu wafat, tidak gagal, tidak terputus, tidak rusak akad ijarahnya. Contohnya ada orang yang nyewa rumah kepada Pak Ali, yang nyewa mati Pak,
Padahal baru nempatin seminggu. Tadi ada dumuddatin, ada masa. Dia sudah mengangkat hijrah selama setahun. Baru seminggu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah usaha? Ada tidak jadi batal. Makanya ketika orang yang menyewa itu wafat, maka ahli warisnya itu bisa mengambil alih, meneruskan sampai selesai masanya. Sewa hukum umpamanya kemarin di CPL umpamanya nyewa, belum apa-apa sudah wafat ya nyewa. Sudah wafat, itu nggak bisa, itu harus kesini lagi. Itu sudah gagal. Saya harus sewakan kepada orang lain, tidak bisa. Selagi tidak ada penyerahan dari ahli warisnya sampai jatuh tempo yang sudah dijanjikan, tidak bisa. Ini tidak ada syariat. Jangan karena kita yang punya ruko, yang punya rumah kemudian semena-mena tidak bisa. Ya kalau mengambil maksa bisa mencuri, karena pada saat itu manfaat daripada menempati itu sudah diangkat ijarah sewa menyewa selama 1 tahun. Makanya di sini yang diajukan adalah ijab dan qabulnya. Ijab di qabul awal, apakah 1.000, apakah 2.000. Jangan kemudian kita sudah menetapkan 1.000, ternyata perkembangannya besar. Wah, kayaknya salah saya menetapkan harga. Padahal dia sudah mengucapkan 1.000 dan diiakan. Maka sampai waktu orang itu selesai tetap harga segitu. Kecuali kalau sudah perjanjian mau selesai, dibilang kepada orangnya, Mas, ini kan 3 bulan lagi selesai. Sepertinya akad sewa menyewa kita ada perubahan. Berapa? 30%. Seperti itu. Selesaikan dulu. Oh. Artinya di dalam Islam itu, karena nanti ini adalah akad amanah, akad kepercayaan. Artinya kita itu juga di dalam akad ijarah ini selain kita ada biaya juga bisa membantu orang lain, di mana mereka itu tidak bisa beli rumah, tidak bisa beli kontrakan, ruko, karena biayanya besar. Kemudian dengan punya ruko kemudian bisa disewakan kepada orang lain. Artinya selain ada nilai investasi, ada nilai sedekah, setidaknya memberikan kemudahan kepada orang lain. Selagi orang itu tidak benar, apalagi sama muslim,
harganya di situ sudah mulai naik, pasti orang apa? Ya kalau naik sendirian semakinnya kan mencari tempat lain kan ya. Ya nggak apa-apa, nggak masalah insya Allah Haji. Karena di dalam akad ini yang paling penting adalah ijab dan qabulnya. Ada jenengan menawarkan sini, yang penting ada qabulnya, diterima apa enggak? Kalau nggak diterima nggak jadi sewa menyewa. Ya pastinya jenengan ya, kalau nggak mau, biarlah cari orang lain, nah seperti itu. Tapi ya semoga ada keberkahan kalau sudah melibatkan syariat di dalamnya. Artinya panjenengan yang nggak ditaruh biayanya, ongkosnya tidak terlalu rendah. Karena perlu pembiayaan sekarang di ruko-ruko kan. Kadang orang menempatin asal tempatin, kadang setelah keluar harus banyak perbaikan. Nah itu juga memang menjadi bahan evaluasi. Artinya bukan berarti mengikuti harga standar itu tidak manusiawi, tidak. Karena memang ruko itu butuh perawatan, ruko tanah itu kadang juga butuh bayar ini itu dan sebagainya. Jadi memang disesuaikan. Ya kalau memang akadnya tiap bulan tidak masalah. Toh kalau seumpamanya ada perubahan di perjanjian, yang penting ada ijab kabul. Mau nggak seumpamanya berubah seperti itu. Terus, artinya kalau sampai ada yang wafat, salah satunya tidak menyebabkan akad ijarah ini rusak. Terus, watak dulu dan batal apa akad ijarah bitanafil ainil mustajarati, dengan rusaknya barang yang disewakan, yang disewa bisa rusak, bisa batal akad ijarahnya disebabkan barang yang disewa itu rusak. Contoh, nyewa mobilnya rusak, pada saat itu batal. Pada saat itu batal. Atau seumpamanya rumah, nempatin rumah, kemudian rumahnya roboh, kan nggak bisa Pak ditempatin. Atau nyewa, kalau dulu kan nyewa kudanya mati, ya kan nggak bisa kan kuda dibuat ditunggangi, nggak bisa. Dan juga di dalam kebatalan ijarah melihat, memandang kepada masa yang akan datang, bukan masa yang telah lewat. Artinya kalau ada orang yang sudah menjahit, sudah melewati hari-harinya, itu tetap harus dihitung berapa hari lewat. Yang gak dihitung itu sesuatu yang perlu dikerjakan, atau nyewa tempatnya Pak Haji. Yang dihitung itu bukan berapa tahun yang akan ditempatinya, tapi sampai berapa dia tempatin. Artinya ketika ternyata sebulan, ternyata lebih dari sebulan dia tempatin, berarti dia itu lebih dari sebulan belum bayar. Maka yang dihitung adalah berapa harinya dia lewat daripada sebulan itu, bukan yang akan datangnya. Dan itu karena belum tempatin, seumpamanya lewat masanya. Yang dihitung adalah berapa hari dia telah mengambil manfaat, tidur atau jualan di ruko tersebut. Ini bisa ditahan. Pada takul ijarah lebih bilakar, dan menurut pendapat yang lebih tepat, yang semacam ini tidak batal. Bal yastaqilu qisduhu min al-musamma bi ujratin misli. Akan tetapi tetap bagian yang lampau itu tetap
yang sudah ditentukan itu disesuaikan. Terus lanjutannya, dan perlu diketahui bahwa akad ijarah ini adalah akad amanah. Adalah akad amanah. Karena ini adalah akad amanah, wala dhamana, maka tidak menanggung. Wala dhamana, maka tidak menanggung. La wala dhamana, maka tidak menanggung alal ajiri, atas orang yang menerima sewa, atas orang yang menyewa, illa biikhwanin, kecuali sabab sengaja. Artinya apa? Karena ini adalah akad amanah. Kalau ada sesuatu kerusakan yang ada di dalam jasa atau manfaat atau barang yang disewa itu, maka orang yang menyewa itu tidak perlu ganti. Contoh, rumahnya Pak Ali yang disewakan atau rumahnya Pak Haji yang disewakan, kemudian ada kebocoran. Ini bukan tanggungan orang yang menyewa, tapi tanggungannya orang yang menyewakan. Mobil umpamanya, mobil disewa rusak di tengah jalan. Ini sebenarnya kalau di dalam kajian Islam bukan tanggungan orang yang menyewa, kecuali ada kesengajaan. Makanya akad sewa itu bisa berjalan, ada kewajiban bagi orang yang memiliki rental atau yang memiliki jasa itu mengganti kembali. Umpamanya ada hewan, dulu kan kudanya mati, maka memiliki kewajiban orang yang menyewakan ini mengganti kembali biar sewa menyewanya terus berjalan. Ketika ada kerusakan ini, tidak ada yang dituntut pada orang yang menyewa ini untuk mengganti rugi, kecuali orang tersebut sengaja. Contoh, dia memukul hewan di atas kebiasaannya. Kuda itu biasanya kan, kuda itu kalau mau lari itu kan cutnya. Ini kan bukannya bukan pakai tangan, Pak, malah pakai golok. Dia mati, Pak. Maka karena dia di luar kebiasaan cara mukulnya, maka wajib mengganti. Pada asalnya tidak ada kewajiban untuk mengganti itu tidak ada. Terus lagi, contoh, atau seseorang menaikinya di luar kapasitasnya untuk orang yang 60 kilo, ternyata yang naik sampai 150 kilo yang langsung tes. Nah ini yang kemudian memiliki kewajiban bagi orang yang menyewa untuk mengganti. Mungkin ada. Nah, ada perbedaan antara ijarah ain dan dhimah, antara barang, sewa barang sama sewa jasa. Contoh, kalau sewa barang, saya sewakan kendaraan ini kepadamu dengan ongkos 100.000 umpamanya. Jadi kendaraan itu barang. Tapi kalau jasa, saya menetapkan jasamu untuk membawaku ke kota Bekasi umpamanya dengan ongkos 100.000. Jadi
jasanya membawa dia sampai ke kota Bekasi. Itu yang pertama. Yang nomor dua, sewa barang ini tidak wajib serah terima ongkos di majelis, Pak, di tempat akad. Kalau sewa barang tidak harus bayar seketika. Tapi kalau sewa jasa di dalam syariat itu wajib untuk menyerahkan ongkos di majelis tempat akad. Selagi dia masih ada di majelis akad itu, selagi masih berduaan di situ, sebelum dia berpisah maka harus bayar seketika itu. Contoh ojek, setelah jenengan selesai kan harus bayar, Pak. Tapi kalau rumah itu tidak harus, bisa jenengan tempo misalnya seperti itu. Terus sewa barang itu boleh akad hiwala. Hiwala ini pemindahan hutang. Pak Ali punya hutang kepada Pak Haji, Pak Haji yang bayar ke saya, hiwala, hutang. Nah ini boleh. Tapi kalau di dalam sewa jasa tidak boleh. Mana saya tukang ojek disuruh minta kepada beliau, nggak bisa. Padahal yang naik jenengan, nanti minta kepada, tidak bisa, tidak diperbolehkan pemindahan hutang. Yang keempat, boleh mengganti ongkosnya ijarah. Boleh diganti dengan sesuatu yang standar. Tapi kalau jasa tidak bisa, tidak boleh mengganti. Namanya diganti apa, hasil apa, buah-buahan apa, sawah kan. Yang kelima, boleh membebaskan akad ijarah dari tujuan ongkos. Boleh, nggak usah bayar. Tidak boleh membebaskan akad ijarah dari tujuan ongkos. Kalau sewa, cukup sekian ya. Ini hanyalah dasar. Kalau mau diperdalam lagi di dalam kitab-kitab yang lebih banyak pembahasannya, sebenarnya di dalam kitab Taqriyus Syadidah itu lebih dalam lagi. Contoh sewa binatang dengan upah makanannya, kewajiban dia penyewanya, itu lebih dalam lagi. Hukum akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan di mana udah disewa sama Pak Haji, ternyata tahu-tahu bisa jadi bini dia, itu diatur di dalam kitab Taqriyus Syadidah. Cuma karena kita waktunya mepet, ya nggak apa-apa kita cukupkan di dalam kitab yang kita belajar ini. Semoga berkah. Setidaknya kita ada pandangan, oh ternyata di dalam Islam itu juga dikaji tentang namanya ijab, ada dasarnya. Berarti saya melakukan akad ini tidak asal-asalan. Saya sudah sesuaikan dengan syariat. Surah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemahaman kita di dalam akad ijab ini menambah keberkahan kepada harta-harta yang kita punya. Allahumma fi bil aqwamil qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.